mengupas terbukanya aib manusia Sok Suci Fahim Mawardi yang disebut-sebut telah kualat dengan NU dan para ulamanya yang merupakan para waliullah paku buminya tanah Nusantara. Seorang suci yang biasanya muncul di publik merosting orang dan lebih cenderung menyerang Nahdlatul Ulama dengan emblem NU garis lurusnya, hari ini dibuka aibnya sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hibatul Alia melaporkan suaminya Fahim Mawardi, pengasuh Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Jember, ke Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA. Karena NU ini memang didirikan oleh orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas, yang tidak punya pamrih apa-apa. Jadi hati-hati kalau dengan NU, wani-wani sekualat, tenan kualat. Makanya maaf ya, akeh wong kualat karo NU akeh. Bukan masalah individunya, masalah kita ndak akur dengan si A, boleh-boleh saja. Monggo, no ditonton aja nek wong rasa karo NU, aku ora nyepatani lho. Sampai ada kiai yang nyateti kilo-kilo sing kualat-kualat ini kilo. Sampai kalau mau daftarnya tanya Gus Yasin, ini Gus Yasin punya catatan. Makanya saya berkali-kali mengatakan ya, siapapun kalian, apapun level kalian, di mata Tuhan, kata kita sama-sama hamba, sama-sama pengemis dan peminta-minta ya, nggak usah sok suci. Pelajarannya itu kita jangan terlalu banyak mengkritik ulama yang sudah benar nih. Ini akibat dari katulahan ini, kelakuannya Fahim seperti ini, terlalu banyak mengkritik ulama yang benar tuh ya, jadinya kelakuannya ya benar-benar syati ya. Masya Allah, sesuai dengan sunnah gitu. Yang waras tidak boleh mengalah. Terhadap mereka para penculik agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Terbukanya borok manusia Sok Suci Fahim Mawardi Kiai Pujaan Bani Kadrun tak bisa dipungkiri dan tak bisa dibantah. Hal tersebut membuat kita dan jutaan warga Nahdien merasa gembira dan bersorak-sorai atas aib Fahim Mawardi yang dibongkar oleh istrinya. Kita bukannya bergembira ataupun menari di atas penderitaan orang lain, tapi ini lebih kepada efek suatu peristiwa, yang mana peristiwa tersebut sangat menyakitkan hati kita warga Nahdien, di mana Fahim si manusia Sok Suci kerap kali menghina, merendahkan, bahkan menyesatkan ulama-ulama kita di lingkungan Nahdlatul Ulama, yang sangat kita hormati dan kita muliakan keberadaannya. Hujatan demi hujatan yang dilakukan Fahim Mawardi kepada ulama NU, kepada Gus Mus, Gus Baha, dan masih banyak yang lainnya, tentu membuat kita semua merasa gerah dan berharap suatu saat dia akan mendapatkan tulah dari apa yang selama ini ia lakukan terhadap ulama-ulama kita. Maka sangat wajar jika kemudian jutaan warga Nahdien bersorak atas terbongkarnya aib busuk manusia Sok Suci Fahim Mawardi, yang ternyata dia adalah manusia cabul tukang selingkuh, namun berlagak menjadi manusia paling suci dan menyesatkan ulama-ulama kita di lingkungan Nahdlatul Ulama. Lalu jika selama ini dia mengaku sebagai orang NU, bahkan mengatakan dirinya lebih NU dari ulama-ulama NU, maka kita pun hanya bisa mentertawai kekonyolannya. Kita semua warga NU tahu ajaran NU yang diwariskan Mbah Hashim Asy'ari. Jelas selain ada ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Watoniyah, lebih dahulu di sana ada ukhuwah An-Nahdiyah yang merupakan alat untuk mempererat persaudaraan sesama warga Nahdien. Jika Fahim Mawardi memang orang NU dan benar-benar mengamalkan ajaran sang pendiri NU, Fahim tentu tidak akan seenak jidatnya menyerang, bahkan menyesatkan ulama-ulama NU yang dianggap tidak sepaham dengan pemikirannya. Mirisnya, ada saja orang-orang NU yang percaya, bahkan ikut-ikutan memusuhi ulama NU yang berada di dalam jalur yang sebenarnya, akibat terpengaruh manusia-manusia seperti Fahim Mawardi, yang jika kita semua mau teliti, ajaran Fahim justru lebih mengarah pada ajaran Salafi Wahabi. Artinya kita bisa mengatakan bahwa Fahim Mawardi ini sebenarnya adalah produk Wahabi yang memang sengaja disusupkan untuk mengacak-acak NU dan untuk menghancurkan NU. Itu jika kita berpandangan dan menganalisa gerakan Fahim menggunakan kacamata sebagai warga NU. Dan jika kita menganalisa gerakan Fahim dalam kacamata sebagai bangsa pribumi Indonesia, Fahim Mawardi tak ubahnya seperti Jongmas Kadrun keturunan Yaman yang sengaja ditugaskan untuk merongrong dan menjatuhkan martabat para ulama dari kalangan bangsa pribumi Indonesia, supaya umat Islam di Indonesia semakin tidak percaya dengan ulama pribuminya. Tujuannya akhirnya jelas, mereka ingin umat Islam bangsa Indonesia pada akhirnya hanya akan percaya kepada ulama-ulama dari golongan Kadrun keturunan Yaman saja.
Dan itulah alasannya kenapa si Kiai Cabul Fahim Mawardi yang selama ini mengaku sebagai orang NU selalu menyerang ulama-ulama dari kalangan NU itu sendiri. Namun sebaliknya, dia begitu memuja-muja Rizik Syihab si kadrun keturunan Yaman, dia junjung dan dia narasikan sebagai ulama yang paling lurus yang ada di dunia. Tapi biarlah, kita tahu sekarang siapa mereka, apa tujuannya, dan apa sikap kita terhadap gerombolan mereka. Kiai Jember Fahim yang biasa hujat ulama-ulama NU, kiai-kiai NU yang ditantang-tantangin sama si Fahim, yang channelnya namanya Akidah, Benteng Akidah. Orang yang sok suci, orang yang sok yes, sok NU garis lurus, dibuka aibnya sama Gus Dur, ternyata tukang cabul, guys. Tanya syar'i. Yang lain kan sesat. Masya Allah. Jangan kebanyakan kritik ulama. Emang ulama itu kan beracun. Kayaknya kena racun deh. Senjata makan Tuhan. Ya, atau senjatanya dimakan Tuhan. Makanya jangan nantang-nantang kiai-kiai NU, ulama-ulama NU, ya nyinyir sana, nyinyir sini. Nah itu ya udah dibilang kalau kiai NU itu berbahaya, itu ya. Nah ini kan juga dulu idolanya juga terkena kasus yang sama kan. Ya nggak tahu idola yang mana gitu loh. Apapun saya doakan mudah-mudahan lolos. Kalau seandainya ini nggak lolos, kamu introspeksi, mungkin Allah sedang menegur kamu karena kamu sudah kurang ajar sama ulama-ulama kiai-kiai NU. Selalu kurang ajar terhadap ulama-ulama NU, dan aib Fahim Mawardi sedang terbongkar saat ini. Bisa jadi merupakan bentuk sebuah karma atau istilah yang biasa dipakai orang Jawa adalah kualat. Terlepas kita percaya atau tidak percaya tentang adanya kualat terhadap sesuatu atau terhadap seseorang, kita tidak akan memperdebatkannya. Yang jelas ilmu sains mengatakan, emosi yang dipancarkan oleh manusia akan membentuk sebuah energi, dan energi akan terbentuk serta mewujudkan sesuatu berdasarkan emosi yang terpancar di awalnya. Ingat, sudah ada dua ulama besar, Habib Lutfi bin Yahya dan Gus Mustafa Bisri, yang perkataannya tentang kualat terhadap NU sungguh-sungguh dipercayai oleh jutaan warga NU di Indonesia, dan itu sudah lebih dari cukup memancarkan emosi jutaan warga NU yang akan membentuk energi besar untuk mewujudkan apa yang beliau katakan. Kita bisa tidak percaya akan adanya kualat, dan kita pun memancarkan emosi yang membentuk energi juga untuk menangkal dan terhindar dari kualat berdasarkan kepercayaan kita. Tetapi kenyataannya, energi yang dihasilkan oleh orang-orang yang tidak percaya sudah pasti akan dikalahkan oleh energi yang lebih besar yang dihasilkan oleh orang-orang yang juga mempercayainya. Intinya, kualat itu ada dan ilmu sains juga mampu membuktikannya. Jadi kita percaya bahwa Fahim si manusia sok suci yang ternyata adalah manusia cabul ini sedang kualat terhadap NU dan para ulamanya, dan kita gembira akan hal itu semua. Sampah tetaplah sampah, mau dibungkus pakai apapun serta bagaimanapun tebal bungkusnya, pada akhirnya dia akan tetap terlihat sebagai sampah yang harus dibersihkan keberadaannya. Engkau